Selamat siang Bu. Jadi kami mahasiswa dari Prodi Teologi ini hari ini meminta waktunya Ibu untuk melakukan wawancara terkait penggunaan bahasa Indonesia terhadap murid-murid. Jadi sebelumnya kami minta maaf karena kami mendadak wawancaranya. Baik, nama saya Maria Fatima Mardina Angkur. Nama lengkap panggilannya Dina. Kemudian saya mengajar di sini sudah sejak 2010. Pertanyaannya itu Ibu, menurut Ibu, mengapa penggunaan kata baku itu penting dalam kegiatan belajar mengajar di sekolah? Oke, baik, terima kasih. Ya, kata baku itu memang harus digunakan dalam kegiatan pembelajaran di sekolah. Ya, baik itu oleh guru maupun oleh siswa juga. Kenapa? Karena pada saat itu kan anak-anak sedang belajar, ya. Belajar tentang bagaimana kata apa yang harus digunakan dan kata apa yang tidak boleh digunakan. Kemudian kata apa yang benar, bagaimana cara pengucapannya, ya. Artinya apa? Itu kan sangat penting sekali. Kenapa? Karena nanti kan anak-anak akan berhubungan dengan orang lain juga. Ya, mereka belajar terus setiap hari, kemudian berhubungan dengan orang lain. Nah, kata-kata yang mereka pelajari selama sekolah itulah yang akan mereka gunakan untuk berkomunikasi dengan orang lain selanjutnya. Seperti itu. Jadi penggunaan kata baku itu memang sangat penting sekali. Khususnya karena kamu mahasiswa teologi ya. Ya, nanti kamu kan jadi guru, bisa saja kamu mengajar di SD, bisa di SMP, bisa juga di SMA. Ya, harapannya nanti ketika kalian sudah menjadi guru, kalian selalu menggunakan kata baku sehingga kamu punya murid itu bisa ikut. Ya toh? Seperti itu. Oke? Apakah pernah Ibu menemukan siswa yang lebih sering menggunakan kata non baku seperti gimana atau udah saat berbicara di kelas, dan bagaimana cara Ibu membimbing mereka agar terbiasa menggunakan kata baku? Baik, karena saya ini bukan kebetulan saya ini program studi PAUD Jadi saya punya anak-anak itu, kalaupun saya mau mengajar di sekolah itu berarti saya mengajar di lembaga pendidikan anak usia dini. Ya, jadi saya sekarang berbicara konteksnya tentang pendidikan anak usia dini ya. Oke. Saya sering menemukan ada anak-anak yang berbicara dengan menggunakan kata bahasa Indonesia yang tidak baku. Misalnya kalau mereka mau menyebutkan kata tidak dengan menggunakan kata enggak seperti itu. Ya, itu sebenarnya ada banyak faktor yang mempengaruhi ya. Yang pertama tontonan ya yang mereka nonton itu, misalnya di YouTube Kids itu kan biasanya itu orang membuat konten dengan menggunakan kata-kata yang tidak baku seperti itu ya. Misalnya tadi seperti kata tidak itu kadang enggak seperti itu ya. Kemudian selain itu juga anak-anak itu mereka menggunakan kata yang tidak baku itu karena contoh dari orang yang ada di sekitar mereka. Ya, misalnya orang tua. Kita kalau komunikasi di rumah itu kan kadang menggunakan gaya bahasa kita di rumah ya. Kadang kata-kata yang kita gunakan itu juga tidak baku. Jadi ya selama saya menjadi dosen di PAUD dan sudah mengunjungi berbagai macam lembaga pendidikan anak usia dini yang ada di sini, ya saya sering menemukan ada anak-anak yang menggunakan kata tidak baku dalam berkomunikasi setiap hari. Kemudian selama saya jadi dosen, ya banyak juga mahasiswa yang menggunakan kata-kata yang tidak baku. Ya misalnya kalau secara lisan itu ya banyak yang menggunakan kata seperti enggak tadi itu, ada juga mahasiswa yang seperti itu. Kemudian kalau secara tulisan misalnya ya, kalau WA ke saya biasanya itu mereka suka kasih singkat-singkat saja. Misalnya tidak itu mereka tulis TDK, yang itu mereka tulis YG, sehingga nanti saya mengartikan itu cukup susah gitu. Ya jadi penggunaan kata baku itu sebenarnya sangat penting. Pertanyaan ketiga itu Ibu, menurut Ibu dalam situasi seperti apa penggunaan kata non baku masih dapat ditoleransi dalam komunikasi antara guru dan siswa? Baik, kalau penggunaan kata tidak baku itu saya bicara dari dari profesi saya sebagai seorang dosen ya. Kalau kita sedang berada di dalam kelas
ya mengajar, maka saya harus menggunakan kata yang baku. Seperti itu ya. Ya, atau misalnya pada saat saya melakukan bimbingan terhadap mahasiswa saya, maka bahasa Indonesia yang saya gunakan itu harus bahasa Indonesia yang baku, gitu ya. Kecuali kalau misalnya lagi rileks, santai, seperti itu, mahasiswa datang curhat ke saya. Biasanya mahasiswa datang curhat ke saya. Maka pada saat itu ya saya menggunakan bahasa yang lebih santai dengan mereka supaya apa yang ingin mereka sampaikan itu benar-benar mereka sampaikan, tidak ada yang ditutup-tutupi. Artinya situasi pada saat itu jadi lebih rileks ya dibandingkan ketika saya menggunakan bahasa yang sangat baku seperti itu ya. Pertanyaan yang keempat, bagaimana cara ibu mengajar siswa supaya mereka lebih terbiasa menggunakan kata baku dalam situasi formal? Baik ya, kalau saya punya kebiasaan saya mengajar selama ini, karena sebagian besar mahasiswa saya itu orang Manggarai ya. Orang Manggarai ini paling sering menggunakan bahasa daerah ya, baik itu di rumah ya di lingkungan sekitar mereka, sehingga kadang mahasiswa itu terbiasa ketika di dalam kelas itu jawab pertanyaan, kemudian mengajukan pertanyaan itu kadang mereka kalau istilahnya kita itu cadel pakai bahasa Manggarai seperti itu. Nah, hal-hal seperti itu saya coba untuk melatih mereka supaya mereka bisa berkomunikasi dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Caranya adalah biasanya saya itu kasih pertanyaan, terus saya tunjuk siapa mahasiswa yang jawab dan harus menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Biasanya seperti itu cara saya. Ya, sehingga ya saat itu juga saya melatih mahasiswa untuk bisa berkomunikasi dengan baik. Penulisan tugas resmi, apakah siswa wajib gunakan bahasa baku secara konsisten? Tugas resmi, tugas kuliah mata kuliah saya. Oh, ya wajib menggunakan bahasa Indonesia yang resmi karena itu tugas kuliah. Jadi harus menggunakan bahasa Indonesia yang resmi. Ya meskipun sering ditemukan ada yang mahasiswa yang menggunakan kata tidak baku tadi seperti yang saya kasih contohkan. Kalau kata yang itu mereka suka singkat. Nah, biasanya itu saya kasih tanda lingkar gitu ya. Terus sampai di kelas nanti saya bahas itu sehingga ada perubahan dan saya biasanya sebut nama. Oh, ini tugas misalnya Etrix ya. Saya bilang Etrix kau punya tugas ini kenapa suka sekali kasih singkat-singkat kata gitu ya. Sehingga tugas berikutnya itu dia tidak mengulangi kesalahan yang sama itu. Apakah menurut ibu penggunaan bahasa non-baku dalam percakapan sehari-hari itu masih oke selama tidak digunakan dalam tugas resmi? Ya, kalau menurut saya masih masih bisa digunakan. Misalnya tadi seperti yang saya ceritakan ya, beda situasi ya, situasi ketika saya mengajar di kelas, ketika saya melakukan bimbingan skripsi, dan ketika mahasiswa datang untuk menceritakan persoalan pribadi mereka ya. Jadi ketika situasi seperti itu, maka tentunya gaya bahasa yang saya gunakan juga berbeda gitu ya. Ya, ketika saya ngajar di dalam kelas, otomatis saya menggunakan bahasa yang sesuai seperti itu ya. Sedangkan beda dengan ketika mahasiswa datang untuk menceritakan persoalan mereka ke saya. Maka gaya bahasa yang saya gunakan adalah gaya bahasa di mana supaya saya bisa dekat dengan mahasiswa itu dan dia bisa menceritakan persoalannya dengan lebih leluasa lagi seperti itu. Lagi dua ya. Menurut pengalaman ibu, apakah siswa merasa ribet saat harus memakai bahasa baku secara terus-menerus? Oke, kalau awal-awalnya sih biasanya mereka agak kaku. Ya, tapi kalau dibiasakan nanti jadi terbiasa. Makanya seperti yang saya bilang tadi itu strategi atau cara saya untuk merubah kebiasaan mereka yang sebelumnya menggunakan bahasa yang tidak baku itu adalah dengan menyuruh menjawab pertanyaan saya menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Ya, setelah itu mereka terbiasa. Itu.